Arahnya kemana? Ini dari kecil anak didik 4-5 tahun satu hari sholat sunnah 200 rakaat. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kadang beliau mengenang masa kecilnya. Subhanallah, sungguh indah masa kecil. Jadi sungguh indah masa kecil tuh sholat 200 rakaat. Kalau kita sungguh indah masa kecil maling pelem, mencuri mangga tetangga, ya kan? Masa kecil apa? Sungguh indah sepak bola dikeroyok gapraan, ya. Seperti itu. Ini enggak. Di masa mudanya beliau berperawakan tinggi, berdada bidang, berkulit putih, berwibawa dan di wajahnya tidak tampak bekas-bekas cacar yang dahulu menyebabkan beliau kehilangan penglihatannya. Bekas-bekas cacar itu enggak tampak di wajahnya, ya. Enggak tampak, walaupun penglihatannya hilang. Beliau gemar membaca dan pelajari buku. Beliau menyatakan dalam sebuah nasihatnya, beliau pernah berkata, sejak usia 14 tahun sampai sekarang aku selalu mempelajari buku. Apa yang kalian baca sekali, aku telah membacanya berulang kali. Jadi beliau itu karena senang baca buku, kalau satu buku khatam itu sudah rampung. Kalau kita kan gitu ya, selesai. Nah ini enggak, beliau selesai baca lagi, selesai baca lagi, selesai baca lagi. Jadi satu buku itu khatam berkali-kali. Ya seperti menghatamkan Al-Quran, khatam baca lagi, khatam baca lagi. Orang dulu tuh begitu. Ganti buku iya, tapi buku yang lama tetap dibaca. Terus seperti itu. Beliau menyatakan, setelah menghatamkan Al-Quran, ayahku berkata kepadaku, pelajarilah fikih. Aku memiliki buku fikih Al-Irsyad, hafalkanlah buku itu. Ya, dikatakan buku fikih Al-Irsyad itu suruh hafalkan, padahal usianya 15 tahun. Usia 15 tahun beliau sudah hafal. Kemudian beliau menyatakan di sini, apa kalian kira aku mencapai ini dengan santai? Jadi beliau jadi ulama besar kan, beliau nasihati murid-muridnya. Apa kalian kira aku mencapai semua ini dengan santai? Kebanyakan orang zaman sekarang itu kalau lihat ulama, lihat sudah jadinya. Ya, yang datang pengajiannya banyak. Ternyata dia diikuti oleh banyak orang. Tapi dilihatnya terus, ulama itu enak ya, cuma duduk. Kadang duduk pegang tasbih, muter-muter tasbih kok diparani orang. Dari sana sini ada moro pada berdatangan. Enak ya jadi ulama. Jangan dikira ulama itu jadi seperti itu santai gitu. Seperti dokter misalnya. Wah, Pak dokter itu enak ya, cuma duduk ketemu pasien 50.000, ya 50.000, 100.000, enggak ngapa-ngapain, cuma duduk. Jangan lihat sekarang ketika dia jadi dokter cuma duduk. Lah dulu kuliahnya bagaimana? Koasnya bagaimana? Ya bedah mayit itu seperti mayat itu dibedah seperti apa perjuangannya. Setelah jadi ya duduk. Dan duduk itu enggak langsung kemudian pasien berdatangan kan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun dikenal. Baru setelah itu pasien berdatangan. Ulama juga begitu. Bukan ulama ini langsung kemudian dikenal orang, enggak demikian. Tapi ada tahapannya. Tahap menuntut ilmu. Seperti beliau ini umur dari 4 tahun sudah mujahadah. 100 rakaat, 200 rakaat itu santapan setiap pagi. Pulang sekolah, sholat sunnah 100 rakaat, 2 rakaat. Beda dengan kita pulang pengajian, santapan langsung ke tempat tidur. Lanjutkan tidur yang semalam ditunda. Kan seperti itu. Nah ini enggak. 100 rakaat, 200 rakaat. Bahkan ada yang hadir pengajian nawaitunya itu bar ngaji turu itu ada. Nanti habis pengajian tidurlah lagi, ya enggak apa-apa, bagus. Yang penting kan ngaji dulu. Cuman bedanya kita dengan ulama-ulama terdahulu. Habis ngaji, Habib Abdul Haddad nih selesai pengajian, sholat sunnah 100 rakaat sampai 200 rakaat. Fa idza faraghta fansab. Kalau memang udah selesai, bangkit lagi, siap tegap menyambut pekerjaan ibadah yang baru. Ya, beliau mengatakan, tidak tahukah kalian bahwa aku berkeliling ke berbagai kota di Hadramut untuk menjumpai kaum solihin, menuntut ilmu dan mengambil berkah dari mereka, dari beliau-beliau. Jadi masih kecil, muda, itu beliau keliling, ketemu ada ulama didatangi belajar, ada ulama datangi belajar di luar kota, padahal tunanetra. Sedangkan kita kadang tonggonya punya pengajian, nggak pernah datang. Ya. Satu kotanya ada ulama juga nggak didatangi. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang yang soleh. Naam. Ini disebutkan guru-guru beliau sangat banyak ya. Bagaimana perjuangan beliau itu ketika menuntut ilmu. Beliau berkata, suatu hari aku dulu menuntut ilmu dari semua orang.
Aku dulu menuntut ilmu dari semua orang. Jadi dari fulan, cari ilmu. Sekarang semua orang cari ilmu kepada saya. Itu ulama itu. Dulu saya datangi semuanya, ulama-ulama. Hasilnya sekarang ini saya didatangi semua orang. Karena perjuangannya. Dulunya mau nyari kemana-mana, sekarang orang cari ke beliau. Sebab yang dicari sudah tidak ada lagi. Kemana? Ya ini dulu. Dulu yang di sana ya diambil sama beliau, yang di sana diambil sama beliau. Sekarang tanya pakarnya mana? Ya beliau. Ya orang akan nunjuk ke beliau. Nah, karena beliau ini arif dalam berdakwah, Habib Abdullah Al-Haddad karena arif dalam berdakwah, santun dalam dakwahnya, beliau mendapat julukan sesuai makomnya Qutbul Dakwah, Qutbud Dakwah wal Irsyad. Qutbud Dakwah wal Irsyad. Kutubnya dakwah dan membimbing manusia ke jalan Allah. Kutub yang tugasnya berdakwah dan bimbing manusia ke jalan Allah. Kutub ini apa? Derajat wali yang tertinggi. Di dunia cuma ada satu, tidak boleh ada dua. Ada satu. Kalau wali kutub ini turun jabatan, bukan turun jabatan, selesai pangkatnya. Enggak ada wali kutub turun jabatan, tidak ada ya. Selesai tugasnya, beliau naik ke makam yang lebih tinggi lagi. Naik ke makam lebih tinggi. Nah, baru derajat kutub ini diganti oleh orang lain. Nah, yang jabat kutub itu beda-beda waktunya. Ada yang puluhan tahun, ada yang cuma hitungan jam, ada yang hitungan hari dan lain sebagainya. Dalam sebuah nasihatnya, Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah berpesan, ajaklah orang awam kepada syariat dengan bahasa syariat. Ajaklah ahli syariat kepada thariqah dengan bahasa thariqah. Dan ajaklah ahli thariqah kepada hakikah dengan bahasa hakikah. Ajaklah ahli hakikat kepada al-haq dengan bahasa al-haq. Dan ajaklah ahlul haq kepada al-haq dengan bahasa al-haq. Jenengan enggak mudeng, saya juga belum mudeng, kan begitu ya. Artinya ringkasnya, orang awam ajak dulu ya dengan bahasa syariat. Nah, ini orang sekarang ngajak orang awam pakai bahasa hakikat. Fana kepada Allah ya. Kita ghaibah, mengalami ini kalau kita berpikir demikian, kalau kita ini nanti bisa musyahadah. Orang awam itu ajarono bahasa syariat. Salat. Ya, rukun salat ini. Pernah ada seorang datang ke seorang sufi. Ya, ada seorang datang ke seorang sufi. Orang ini ngomongnya kelas langit. Bahasanya melangit terus, pokoknya bahasa langit. Bahasa bumi itu enggak kenal. Sama sufi ini ditanya, syarat sahnya salat apa? Enggak tahu. Rukun-rukun sholat apa? Tidak tahu. Berarti ilmumu juga tanda tanya. Gak mungkin orang jadi wali yang benar kecuali kalau ilmu syariatnya benar. Jadi kalau syarat sahnya sholat, rukun sholatnya batalkan sholat, gak ngerti, ya jangan berharap jadi wali. Berarti seringkali sholatnya gak benar. Dan terus itu yang tampaknya bisa macam-macam itu ya. Bisa macam-macam itu apa? Loh, yang namanya setan itu juga alim. Setan itu alim. Kalau cuman informasi-informasi gitu seringkali dari syaitan, cuman orang nggak ngerti. Makanya orang awam ajak dengan bahasa syariat untuk belajar syariat. Kemudian kalau yang udah kuat syariatnya, sudah mau belajar syariat, ya ajak di sini kemana? Kepada thariqah. Ya, kepada thariqah. Mulai ini orang yang sudah ngerti sholat, diajari sholat itu kalau khusyuk begini. Ya. Sholat itu biar bisa khusyuk demikian. Diajak mulai ke thariqah dan seterusnya. Nah, ibadah beliau. Nah, beliau menyatakan setiap malam ketika penduduk kota ini sudah terlelap dalam tidurnya, kata teman beliau, orang yang tinggal berdampingan dengan masjid tempat beliau beribadah. Jadi bukan beliau yang ngomong, ada masjid, di masjid ini beliau biasa ibadah. Ya, beliau biasa ibadah. Ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid tadi, tetangga masjid. Berkata, setiap malam ketika penduduk kota ini telah terlelap dalam tidurnya, kalau di Solo mungkin tinggal di Pasar Kliwon gitu ya, atau Semanggi, satu Semanggi udah lelap dalam tidurnya, misal begitu. Aku selalu mendapati beliau berjalan ke masjid. Jadi di saat orang tidur, Habib Abdullah Haddad itu jalan ke masjid. Tunanetra nih, jalan ke masjid. Untuk apa? Ya sholat. Ya orang-orang dulu tuh memang suka tahajud di masjid. Tahajud di masjid sampai subuh. Kebiasaan di Hadramut seperti itu.
Jadi orang ke masjid itu kalau mau sholat subuh bukan habis adzan subuh. Jadi jam 1 ke masjid. Mau kemana? Sholat subuh. Ya, makanya dikatakan mereka pantas disebut malaikat. Oh, jam 1 ke masjid. Mau apa? Sholat subuh. Jadi qiyamul lail. Jadi kalau masuk masjid ada tempatnya sendiri. Ini tempatnya fulan, enggak bisa diganggu gugat. Sudah, ini tempatnya fulan, sudah ada pos-posnya sendiri dan mereka punya gantungan. Punya gantungan untuk menggantung atau meletakkan tintir, lampu teplok itu. Mereka bawa lampu sendiri-sendiri, tidak mau pakai lampunya masjid. Kenapa enggak pakai lampunya masjid? Kegiatannya di luar jam yang jatahnya masjid. Jatahnya masjid itu subuh, ya kan? Kemudian maghrib, isya. Nah, kalau jam 10 malam nih bukan jatahnya masjid. Enggak berani pakai lampunya masjid, takut dianggap korupsi. Korupsi untuk kepentingan pribadi. Karena ini sholatnya sholat sunnah pribadi, jadi ya ibadah pribadi, takut kalau nanti yang wakaf untuk kepentingan masjid ini, ya jatahnya lampu bukan untuk beliau itu. Ini bukan buat saya, ini buat kepentingan orang sholat isya, sholat maghrib, orang sholat subuh, lampunya untuk itu. Ini kalau tahajud nih jatahnya ya harus bawa sendiri lampunya. Orang dulu mikir demikian karena waroknya. Ya kalau sekarang kita mikir yang gampang, belikan pulsa masjid gitu aja selesai. Kan lebih aman. Kalau pengurus masjid juga lebih fleksibel, dibilang ini wakafnya memang untuk semua kepentingan masjid, mau yang sholat sunnah dan sebagainya boleh. Orang dulu tuh hati-hati betul, ya sangat berhati-hati. Sahabatnya Habib Abdul Haddad pernah menceritakan, suatu hari aku berziarah bersama Habib Abdul Haddad ke makam Nabiullah Hud alaihi salam. Makam Nabiullah Hud ini ada di Hadramut sana. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke sana, ke makam Nabiullah Hud. Makamnya itu panjangnya, kalau rumah saya ini dari depan sampai belakang itu panjang sekali, ya sangat panjang. Makam Nabiullah Hud itu kan Nabiullah Hud dulu kan masuk dalam batu ya, jadi besar, panjang sekali makamnya di atas gunung. Di pemakaman beliau itu ada rumah-rumah, ya rumah yang sangat banyak. Rumahnya itu dipakainya setahun sekali, ya dipakainya setahun sekali, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ada ziarah ke sana. Jadi masyarakat, kalau sekarang villa ya, kita di gunung ada villa, cuman villa itu dipakainya setahun sekali, ketika musim ziarah. Ya, setiap tahun ada ziarah. Kalau udah musim ziarah itu jadi kota baru itu. Ya, sekitar pemakaman beliau itu jadi seperti kota. Mungkin dicari di YouTube nanti bisa tuh ziarah Nabiullah Hud, kan akan lihat tampilan videonya. Berziarahlah Habib Abdul Haddad ke makam Nabiullah Hud. Malam itu seekor kalajengking menyengatku sehingga aku terjaga semalaman. Kata teman beliau, ya, saya disengat kalajengking sehingga semalaman tidak bisa tidur. Tadi kita dengar bersama, Habib Abdul Haddad begitu lahir dibungkus dengan baju ayahnya karena nggak punya kain. Jadi baju ayahnya buat bungkus bayi. Bayinya dari malam sampai pagi nangis. Terus sama ibunya disuruh diperiksa ternyata dalamnya ada kalajengking dan badannya udah merah-merah semua, digigit kalajengking. Itu Abdul Haddad ketika masih kecil. Nah ini ketika udah besar sama temennya di tengah jalan itu istirahat, temennya disengat kalajengking sehingga semalam nggak bisa tidur. Aku amati beliau tidak tidur. Ya. Saat yang lain tidur, temennya nggak bisa tidur gara-gara disengat kalajengking. Ini lihat Habib Abdul Haddad sedang asyik ya beribadah sepanjang malam, sholat sepanjang malam. Waktu kutanyakan hal itu, beliau menjawab bahwa telah 30 tahun lamanya beliau berbuat demikian. Sudah 30 tahun, ini masih mudanya ya. Sudah 30 tahun seperti itu, malam nggak pernah tidur. Biasanya kalau pergi keluar kota itu ibadah-ibadah yang namanya tahajud kan jadi hilang ya. Apalagi dalam perjalanan. Perjalanan mampir saya mau tahajud dulu, longgo ada yang gitu. Enggak ada kan? Mampir mau tidur dulu, tak turu sik ya saya tidur dulu. Ini enggak, istirahat mau tahajud. Mestinya kan jam istirahat itu, di tengah jalan tidur. Perjalanan jauh ke makam Nabiullah itu. Tapi beliau enggak, di tengah jalannya saat orang istirahat beliau sholat malam. Itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Naam. Dikatakan oleh salah seorang guru beliau yaitu Al-Faqih Abdullah bin Abu Bakar Al-Khatib. Ini seorang masyayikh, seorang guru besar, salah satu guru fikihnya Habib Abdul Haddad. Ketika Habib Abdul Haddad itu masih kecil, masih muda di bidayahnya, gurunya udah ngomong, Habib Abdullah Haddad ini ya, saya bersaksi
Habib Abdullah Al-Haddad ini sudah mencapai makamnya Sayyid Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Junaid Al-Baghdadi ini Sayyidut Ta'ifah As-Sufiyah, pimpinannya para sufi. Junaid Al-Baghdadi. Itu masih muda, gurunya udah bilang saya bersaksi. Jadi kalau orang dulu tuh bilang saya bersaksi, itu ya benar-benar, enggak seperti orang sekarang ngomong ki wali, wah. Saya ngomong ya wali. Ngomong bukan wali, orang biasa. Apalagi kalau guru yang ngomong murid-muridnya, biasa gitu kan. Tapi kalau yang ngomong sama-sama wali, orang besar ngasih tahu, ini saya bersaksi dia sudah di makam Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu Habib Abdullah Haddad masih kecil. Beliau pernah mengatakan karena hatinya ini selalu kontak sama Allah. Habib Abdullah Haddad pernah berkata, kehadiran seseorang di hadapanku tidak membuatku lalai untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun di depannya ada banyak orang ngobrol sama orang, hatinya tuh enggak mandek zikir. Nah kalau kita walaupun enggak ada orang ngadep sama Allah, hatinya ingat orang. Ayo betul. Ya kan? Tapi kalau orang soleh enggak ngadep manusia, hatinya ngadep Allah. Kalau kita ngadep Allah, hatinya ngadep manusia dan lain sebagainya. Nah, tentang salah satu ini yang dibaca orang banyak hasil karya beliau adalah Ratibul Haddad, ya, dan juga Wirdul Latif. Ratib Haddad dan Wirdul Latif. Ratib Haddad itu kumpulan zikir yang dibaca biasanya habis maghrib atau habis isya. Ya, Ratib itu kumpulan zikir. Dikatakan Ratibul Haddad karena yang menyusun Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian beliau ada lagi Wirdul Latif, wirid yang ringan. Ada Wirdul Kabir juga punya. Wirid beliau banyak. Ini yang dikenal masyarakat. Masyarakat itu memang kenalnya ngenteng-ngenteng ya. Yang abot-abot mohnya yang ringan. Wirdul Latif, wirid yang latif, yang ringan. Ratibul Haddad. Juga bacaan yang ratib itu pendek, enggak panjang. Ketika beliau berusia 27 tahun, ini cerita tentang Ratib Haddad biar orang ngerti sejarah apa itu Ratib Haddad. Jadi ketika beliau berumur 27 tahun, beberapa orang Syiah Zaidiyah masuk ke Yaman. Syiah Zaidiyah itu golongan Syiah yang paling lembut. Jadi Syiah itu macam-macam. Ada Syiah yang sesat yang luar biasa, sekarang berkembang di mana-mana di Indonesia terutama itu ya. Itu Syiah Itsna Asy'ariyah. Itu sesat. Ada lagi Syiah Zaidiyah. Ya sama aja, tapi ini lembut. Kalau Syiah Zaidiyah itu enggak mengkafir-kafirkan sahabat, enggak ngomong aneh-aneh, ya. Lembut. Cuman dia Syiah, enggak bener lah. Ya golongan tidak benar. Ketika masuk ke Yaman, para ulama khawatir akidah masyarakat akan rusak karena pengaruh ajaran para pendatang Syiah itu. Masyarakat khawatir karena di Syiah itu ada satu akidah, kebaikan itu dari sisi Allah, keburukan ya kamu yang buat. Akidahnya begitu. Kebaikan dari sisi Allah, kalau keburukan kamu yang buat. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak demikian. Kebaikan dari sisi Allah, ya keburukan itu memang ya diizinkan oleh Allah. Ya, diizinkan. Kalau enggak diizinkan bisa terjadi enggak? Enggak bisa. Masa kita bisa berkarya sendiri kan? Enggak bisa. Tapi kita enggak boleh ngomong, "Wah, maksiat takdir dari Allah, ngawur, dosa besar," begitu. Enggak boleh ngomong seperti itu. Syariatnya enggak boleh ngomong demikian. Bisa dipahami ya? Naam. Mereka lalu meminta beliau untuk merumuskan sebuah doa yang dapat mengokohkan akidah masyarakat dan menyelamatkan mereka dari paham-paham sesat. Akhirnya masyarakat ini datang kepada beliau, umurnya 27 tahun. Jadi umur 27 tahun sudah menjadi rujukan masyarakat dalam masalah-masalah penting. Memang orang jadi itu ya anak muda, setua jadi kita telat. Dulu begitu. Dan orang dulu subhanallah, mereka masuk umur 30 tahun ke atas sudah menyerahkan tongkat estafet dakwah ini kepada yang di bawahnya. Umur 40 tahun mereka pensiun. Pensiun dalam arti bukan enggak ibadah, justru mereka 40 tahun itu sudah enggak ngajar lagi, enggak. Mereka duduk sholat, zikir, ngajar serahkan muridnya, sudah. Kamu yang bagian ngajar sekarang. Makamnya diserahkan tuh, estafet. Kalau sekarang karena memang enggak ada yang diserahi, jadi walaupun sampai umur 60 tahun mesti harus susah-susah ngajar dan lain sebagainya. Yang diserahi juga enggak ada itu. Siapa yang mau diserahi tugas nih? Enggak ada. Jadi enggak bisa leren. Wayahnya leren untuk ibadah, menyiapkan tempat tidur yang abadi, pembaringan kubur, ya fokus ke sana. Jadi harus masih ketemu orang macam-macam dan lain sebagainya.
27 tahun. Didatangi masyarakat. Masyarakat ini semua mengeluh. Ini sekarang datang orang-orang Syiah, kami khawatir nanti akidah masyarakat rusak. Tolong buatkan satu doa. Ya, tolong buatkan satu doa. Coba nih, tolong buatkan satu doa. Jadi ya bid'ah ya. Ya bid'ah hasanah. Ud'uni astajib lakum. Perintah Allah kan, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Jadi memang doa itu ya terserah. Dengan ngarang doa itu suatu hal yang boleh-boleh saja, bahkan bagus. Karena diperintah sama Allah suruh doa. Nah, maka beliau menyusun sebuah susunan doa yang disebut Ratibul Haddad. Nah, ini Ratib Haddad itu asal-muasalnya untuk menangkis akidah Syiah secara batiniah. Doa tersebut. Nah, yang ngomong begini ya Habib Abdul Haddad sendiri, cucu beliau yaitu Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah Haddad. Dalam bukunya Syarah Ratib Haddad, di situ dijelaskan bahwasanya alasan menyusun ratib karena adanya orang-orang Syiah yang masuk ke Yaman sehingga masyarakat khawatir, kemudian disusunlah Ratibul Haddad. Nah, kalau Ratib Haddad ini kita sebarkan insyaallah ya mengamankan dari banyak aliran sesat. Makanya waktu itu Majlis Ar-Raudhah saya mengajarkan diawali dengan Ratibul Haddad. Berapa waktu untuk ngajari orang saja biar dibaca di mana? Insyaallah aliran yang sesat ruwet-ruwet itu akan tersingkir kalau Ratib Haddad disebar luaskan. Nah, kemudian beliau juga punya Wirdul Latif. Ya, Wirdul Latif ini udah seluruh dunia ngerti. Biasanya kalau orang-orang di luar Thariqah Alawiyah atau orang-orang pergerakan itu punya namanya Al-Ma'thurat. Ya, Al-Ma'thurat Hasan Al-Banna itu Al-Ma'thurat siapa? Al-Ma'thurat. Nah, Al-Ma'thurat dalam habaib atau Thariqah Alawiyah dan pengikut-pengikut Thariqah Alawiyah itu disebut Wirdul Latif. Jadi Wirdul Latif itu ya sama Al-Ma'thurat itu ya hampir sama. Wong isinya kumpulan zikir-zikir pagi yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya kalau Wirdul Latif yang nyusun cucu Nabi sendiri. Ya. Wirdul Latif yang nyusun cucu Nabi. Ya, Wirdul Latif yang nyusun kutub, ya, seorang wali besar. Jadi barokahnya itu jelas. Ya, barokahnya jelas. Makanya buat teman-teman yang berthariqah, alangkah indahnya kalau kita ini mengamalkan Wirdul Latif. Ya. Kemudian ayah beliau meninggal ketika beliau berumur 28 tahun. 28 tahun ayahnya meninggal. Enggak lama setelah itu ibunya juga meninggal. Jadi sekitar umur 28 sampai 30 sudah tidak punya orang tua lagi, sudah meninggal kedua-duanya. Pada umur 35 tahun beliau menunaikan ibadah haji. Ya. 35 tahun beliau menunaikan ibadah haji. Tapi niatnya haji apa? Coba orang sekarang cuma pengen haji begitu kan? Menggugurkan rukun. Kalau beliau haji niatnya apa? Ini coba kita pelajari bagaimana niat beliau ketika berhaji sebagaimana disampaikan dalam nasihatnya. Tujuanku menunaikan ibadah haji adalah untuk bertemu dengan dua macam manusia. Jadi pergi haji itu mencari dua macam manusia. Ya, kalau kita pergi haji menghindari manusia, kan begitu. Ini pergi haji mau cari dua macam manusia. Dari sini kelihatan manusia yang nyari dua macam manusia ini berarti manusia yang luar biasa karena yang dicari dua macam manusia yang bagaimana? Yang pertama, manusia yang mendalami ilmu zahir dan ilmu hakikat. Ya, manusia yang mendalami ilmu zahir. Manusia yang mendalami ilmu zahir itu yang pertama. Yang kedua, manusia yang mendalami ilmu hakikat. Pengen ketemu sama ulama zahir, pengen ketemu sama ulama hakikat. Kenapa seperti itu? Sehingga aku dapat bertanya kepada keduanya tentang berbagai persoalan yang tersimpan di dada yang selalu musikku yang selama ini belum ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Beliau pengen punya soal-soal di hati. Kira-kira soalnya seperti apa ya? Kalau sampai soalnya beliau sendiri belum dapat jawabannya, tanya sama orang juga belum dapat jawabannya. Beliau pengen cari ulama yang bisa jawab. Jadi hidupnya itu belajar dan belajar dan belajar. Pergi ke Mekah Madinah, ya mau cari ulama zahir dan ulama batin. Ada porsinya sendiri-sendiri. Beliau menyatakan setiap bertemu dengan orang yang dikatakan ini alim dalam ilmu zahir, alim dalam ilmu batin, ya, setiap bertemu dengan orang yang seperti itu, kadang dikatakan ini orang ahli hadis, ya, orang ini ahli hadis. Setiap kali bertemu orang itu ketika didatangi Habib Abdul Haddad, maaf saya mau nanya,
permasalahan begini-begini. Orangnya ngomong, Habib, keliru. Saya yang butuh pertolongan jenengan, saya yang mau nanya. Kenapa? Karena yang setiap kali ditemui, orang lihat ini levelnya jauh lebih tinggi dari saya. Sehingga, enggak ada Habib, saya yang mau nanya. Saya yang mau nanya, saya punya banyak persoalan. Nah, sehingga beliau tidak ketemu orang yang bisa memuaskan keinginannya nih, hatinya. Karena itulah sering ulama itu mengatakan saya terasing. Saya terasing. Ini ulama-ulama besar sumpeknya di situ. Terakhir saya menemui Habib seorang ulama besar ya, Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus, Batu Bat, Malaysia. Terakhir, gak lama setelah itu kan beliau meninggal. Beliau mengatakan ketika ketemu saya ini sendiri saya. Saya ini sendirian. Ya, saya ini sendiri saya. Jadi sendiri yang dimaksud ulama itu bukan sendiri di rumah, bukan itu gitu. Bukan sendiri seperti kita sendiri kan, sendiri sumpek, saya sendiri. Sendiri karena enggak ada partner gitu loh. Partner yang level, misalnya pemain bulu tangkis, kalau main sama jenengan semua ya males, ini juara dunia main sama jenengan semet sekali KO. Enggak ketemu apa namanya musuh yang pas. Ya, enggak ketemu lawan yang pas, lawan tanding yang pas. Nah, ini ulama kalau udah makomnya tinggi, enggak ketemu partner, ya suntuk. Karena juga ulama itu punya apa namanya pertanyaan yang butuh jawaban, dan syariatnya ya nyari. Ya, beliau dapat ilmu laduni dari Allah, bukan enggak dapat ilmu laduni, bukan berarti kemudian dapat ilmu laduni semua terjawab, enggak begitu. Ya, tidak seperti itu. Memang disyariatkan orang itu terus untuk belajar kepada orang lain. Sama Allah dibuat seperti itu untuk apa? Ya biar orang selalu merendahkan diri. Nah, kadang enggak orang sekarang, saya udah tahu semuanya. Wow, saya udah dapat ilmu dari langit, langsung dari langit. Ya, jadi enggak perlu lagi belajar. Ini pandangan yang salah. Pandangan yang salah. Beliau ketika ketemu sama ulama-ulama batin, sama juga kan butuh dari ulama batin. Setiap ketemu ulama batin, justru ulama batin ngomong, loh, dan ada Habib, saya yang tolong dikasih ilbas, dikasih khirqah sufiyah, tolong saya dibaiat kalau bahasa sekarang. Tolong saya ini dibaiat. Padahal beliau mau cari tambahan, tapi beliau justru diminta untuk memberi. Jadi ya artinya enggak puas. Sampai suatu hari ya, di Arafah, ketika wukuf di Arafah, aku bertemu dengan seorang ahli khutbah yang mampu melipat jarak. Beliau bertemu dengan ahli khutbah. Ahli khutbah itu jadi orang yang sekali melangkah, misal dari Solo sekali melangkah sampai Mekah. Namanya ahli khutbah, melipat jarak. Memang ulamanya Rasulullah SAW ini dapat warisan-warisan ilmunya Rasulullah SAW. Rasul Isra Mi'raj gitu kan. Ya, penerus beliau juga dapat warisan. Walaupun gak sampai Mi'raj, tapi kalau cuma Solo Mekah itu gampang itu. Khutbah sekali langkah. Itu ulama dulu. Kalau kita sekarang ahli apa? Khutbah juga. Oh, saya Habib ngelipet jarak. Gimana? Solo Jakarta 1 jam. Sekali langkah sampai. Kok bisa naik pesawat? Sekali melangkah duduk ya kan sampai Jakarta. Langkah kedua sudah sampai di Jakarta. Maksudnya duduk di pesawat gitu ya. Satu langkah duduk, langkah kedua bangun dari tempat duduk. Aku meminta izin untuk berbicara 4 mata. Beliau minta izin, saya ingin ngobrol 4 mata dengan Anda. Nah, orang itu berkata, jika malam ini engkau sampai ke Mekah, kita akan berbicara 4 mata di sana. Dari Arafah. Nanti kalau kita sampai di Mekah, ketemuan di Mekah, kita bicara 4 mata di sana. Tapi kalau enggak ketemu di Mekah, kita akan ketemu di Madinah. Nanti saja kita ketemu di Madinah, ngobrol 4 mata di Madinah. Malam itu aku tidak berhasil sampai di Mekah. Habibullah Haddad malam itu enggak bisa, dari Arafah mau ke Mekah enggak bisa. Akhirnya bertemu di Madinah. Nah, tapi ketika ketemu di Madinah, lagi-lagi ini kan Abdul Haddad mau minta sesuatu. Enggak, justru tolong saya dikasih ilbas, saya dibaiat. Ini orang yang wali besar ini tambah minta. Minta diilbasi, minta dikasih khirqah. Jadi beliau jadi rujukan. Dulu di Ka'bah. Dulu. Kalau sekarang ini kan yang megang kan orang-orang yang lain.
dulu di Ka'bah itu digantung syair-syairnya Habib Abdul Haddad. Itu ada. Syair-syair beliau itu digantung di sana. Ya, di Masjidil Haram di Madinah. Karena memang syair-syair beliau digemari